selamat siang. Untuk kali ini, sahabat-sahabat otomotif semua, kita akan membahas materi tentang mendiagnosis kerusakan kepala silinder dan blok silinder. Oke, simak videonya. Oke, yang pertama, fungsi dari kepala silinder ini, ya kan? Kepala silinder ini ya. Fungsi dari kepala silinder ini adalah satu, sebagai tempat dudukan, gitu ya. Oke. Sebagai tempat dudukan mekanisme katup. Oke. Baik itu rocker arm ya, rocker arm. Kemudian di sini ada pegas katup, kemudian ada katup, kemudian di sini ada yang namanya push rod. Kemudian juga sebagai tempat dudukan manifold di sini ya. Ini manifold. Kalau yang hitam ini adalah exhaust manifold, jadi untuk saluran buang. Kemudian yang putih di sini adalah intake manifold. Fungsinya untuk saluran masuk. Kemudian di sini sebagai tempat dudukan untuk busi. Ya, tempat dudukan untuk busi. Kemudian yang di dalam sana nanti sebagai tempat untuk saluran sistem pendingin yang dari sini nanti. Ini tempat dudukan untuk sistem pendinginnya dari sini masuknya. Nah, ini untuk saluran menuju ke radiator. Kemudian di sini ada yang namanya termostat. Oke, kemudian blok silinder yang di sini. Ini blok silinder ya, blok silinder. Yang blok silinder ini fungsinya sebagai tempat ini ya, tempat naik turun piston ini ya, tempat naik turun piston. Kalau di kepala silinder tadi juga untuk ruang pembakaran gitu ya, ruang pembakaran. Di sini ada katup dan sebagainya. Kemudian untuk yang di blok silinder ini untuk tempat naik turun piston untuk menekan gas buang. Kemudian juga ini ada saluran untuk sistem pendingin di sini, namanya water jacket juga. Di sini. Kemudian di sini masuk di sini. Nah, ini blok silinder juga sebagai tempat dudukan untuk ini nih. Dari sini kelihatan. Nah, ini ya. Ini untuk tempat dudukan noken as. Ini noken as ya. Noken as. Kemudian di sini ada yang namanya tapered roller. Fungsinya adalah untuk mendorong ini push rod ke atas, kemudian naik mendorong rocker arm supaya nanti dia bergerak naik turun, bisa buka dan bisa nutup. Kemudian juga untuk tempat dudukan di sini banyak sekali gitu ya. Ada poros sengkol, kemudian ada pompa oli, kemudian di sini juga ada distributor, kemudian di sini juga ada namanya pompa bensin. Di sini juga nanti untuk tempat timing gear dan timing chain. Di sini juga ada pompa air. Oke, sekarang kita masuk di sini. Di sini. Oke, di sini dimatikan ini. Oke, ya sekarang kita lakukan pemeriksaan dari kepala silinder di sini. Kita untuk periksa kepala silinder. Nanti yang pertama ini ada kepala silinder. Kita periksa apakah di sini masih layak digunakan atau tidak. Oke. Yang pertama di sini kita lihat. Di sini ya. Ini di sini kita lihat. Ini jalur untuk air, ya kan? Jalur untuk air ini sudah pada kropos. Ya. Pada kropos, di sini juga pada kropos. Nah, ini juga sudah pada kropos di sini ya. Ya, ini dilihat nih. Ya, ini pada kropos. Di sini juga pada kropos ini. Ini. Nah. Oke ya. Di sini. Ini sebagai tempat dudukan untuk katup di sini. Sini sebagai ruang bakar tadi ya. Ini sebagai ruang bakar. Kemudian kita cek kepala silinder ini masih layak digunakan atau tidak. Yang pertama kita cek dari kebengkokan. Kita gunakan mistar ini ya, mistar ini, ya kan. Kita posisikan menyilang dulu, seperti ini. Kemudian kita gunakan filler gauge yang ada di sini, ya kan. Filler gauge di sini kita mulai dari yang angka paling tipis
ya, paling tipis. Nanti ada celah atau tidak. Kalau ada celah berarti nanti kita naikkan. Kalau semakin gede berarti tingkat kebengkokannya semakin besar. Kita coba dulu untuk yang 0,05, iya kan? Kita coba di sini. Kita posisi silang ya. Nanti ini ketemu dengan lubang baut kepala silinder, sini juga sama di sini. Kemudian kita coba, ya kan? Ini tidak bisa masuk di sini. Ini nggak bisa masuk di sini. Ini ya. Ini di sini tidak bisa masuk. Oke, kita naikkan ke 10 gini. Oke. Kita coba lagi yang semakin gede. Nah, ini ya 0,15. Di tengah-tengah ini masih masuk ini. Tadi yang sempit juga masuk di sini, yang tengah. Ya kan? Ini masuk ini. Berarti di sini ada kebengkokan ada di ujung-ujung sini. Jadi di tengah ini longgar ini ya. Oke, kita coba yang posisi menyilang sini. Ya, kita coba langsung 15 di sini. Ya, ini juga masuk ini yang di tengah. Oke. Dan yang sini ya, sini. Oke. Posisi horizontalnya. Nah, ini ya. Ini masuk ini. Ini 0,15 saja masuk. Oke ya. Kalau di ujung enggak. Kita coba di sini. Berarti ini ada kebengkokan di tengah, melenting ini. Oke ya. Kita coba naikkan menjadi 0,20. Coba posisi di tengah 0,20. Apakah masih ada celah yang di tengah tadi? Oh, tidak ada di sini. Berarti maksimal 0,15. Jadi kita pastikan bahwasannya di sini terjadi kebengkokan. Di sini terjadi kebengkokan sehingga perlu diadakan perataan ulang dari kepala silinder sehingga performa dari mesin itu menjadi maksimal, kompresinya menjadi maksimal, dan packing silinder tidak mengalami cepat rusak atau terjadi kebocoran sehingga mengakibatkan seperti ini. Kalau yang model-model seperti ini nih ya, di salurannya ini pada kropos di sini biasanya ditambal pakai las aluminium, kemudian nanti disekrap lagi. Ini juga sama, ini ada kebocoran di sini di sistem pendinginnya pada kropos, nanti biasanya di las aluminium kemudian ditambal kemudian disekrap. Ini juga sama. Yang di sini ini agak parah di sini. Oke, kemudian di sini di posisi manifold kita coba cek ada nggak celah. Di manifold kita cek tidak ada celah sehingga di manifold aman. Jadi sarannya ini kepala silinder ini harus dilakukan penyekrapan ulang atau diratakan ulang sehingga bisa digunakan lagi. Ya, dilihat sini lubang-lubangnya ada yang keropos. Kita lanjut ke sini, ke kepala silinder yang ada di sini. Kita cek kepala silinder di sini. Tadi kepala silinder fungsinya sebagai tempat untuk naik turunnya piston, ya kan? Di sini ya, naik turunnya piston sehingga bisa mengkompresi bahan bakar dan udara. Oke, di sini kita cek apakah
blok silinder ini masih bisa digunakan atau tidak, atau layak digunakan, atau kita diagnosis kerusakan apa yang ada di blok silinder ini. Sekarang kita lihat di silinder yang sudah dilepas satu di sini, kita cek di sini, kita raba saja, nanti akan terasa ada alur atau tidak. Kalau di sini ada alur atau goresan yang yang disebabkan oleh gesekan piston akibat mungkin kurang pelumasan dan sebagainya, ini nanti harus di kortot ulang seperti itu. Di sini cek, di sini lumayan masih halus. Untuk lebih validnya biasanya nanti menggunakan silinder bore kick untuk mengetahui berapa tingkat keausan, kemudian dibandingkan dengan standar, sehingga nanti itu masih layak digunakan atau tidak. Sekarang kita cek juga kebengkokan untuk silinder, blok silinder gitu ya. Kita cek di sini, kita cek untuk kebengkokan blok silinder, kita juga menggunakan ini mistar perata di sini ya, atau mistar baja di sini. Nanti kita gunakan filler lagi, kemudian kita periksa celahnya itu besar atau kecil. Kita cek aja di sini. Ya, kita cek ya di sini ya. Berarti di sini tidak ada celah. Kemudian kita cek lagi yang seperti ini ya, sini. Kita coba. Sini. Ikuti yang sini aja. Nah, nggak ada celah. Kemudian kita silang juga di sini. Kita silang. Apakah ada celah? Kita coba tuh ya 0,5 dulu. Ini 0,05. Sekarang kita 0,1. Ya, 0,1 di sini. Kita cek di sini. Ini sedikit sekali ya. Kemudian kita coba di sini yang arah menyilang juga. Masih rapat. Kemudian tengah di sini dada. Nah, untuk pemeriksaan tadi ya, baik itu horizontal tadi kita silang seperti ini, tidak ada celah yang dapat diukur, sehingga bisa dipastikan bahwasanya blok silinder ini kondisinya masih bagus. Tinggal nanti kita cek untuk saluran water jacket dan sebagainya itu masih bagus atau tidak. Kalau masih bagus berarti tinggal kita bersihkan saja. Tapi kalau di sini mengalami retak ya kan, atau mengalami kropos, nanti kita pastikan apakah itu masih bisa ditambal atau tidak. Tapi dari pemeriksaan ini kondisi di water jacket yang ada di sini itu kondisinya masih bagus ya, masih bagus. Untuk boringnya juga masih bagus. Nih, kondisinya masih bagus. Kemudian letak lubang-lubang kayak gini ya kan. Untuk ulir dari baut-baut untuk pengikat baut kepala silindernya kondisinya masih bagus dan masih kuat. Ya, cek lagi di sini lubangnya ini. Ya, di sana. Nah, lubang yang untuk tapered rollernya juga masih lumayan bagus. Di sini cuma ada piston ada sedikit baret-baret gitu ya. Pokok intinya kalau blok silinder ini kondisinya masih rata dan tidak ada celah pada saat pemeriksaan kerataan blok silinder, berarti blok silinder itu masih
layak untuk digunakan. Tetapi kalau tadi kita periksa itu ada celah, berarti blok silinder harus diratakan ulang, kalau tidak diganti. Seperti itu. Oke, cukup sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran silahkan di chat ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.